Kendaraan dengan kemampuan mengudara merupakan kemajuan sains yang bukan lagi dimiliki pesawat atau roket. Pada masa depan yang tidak begitu jauh, alat transportasi melawan gravitasi seperti ini juga bakal berwujud sebagai mobil terbang. Mobil terbang dianggap sebagai solusi lalu lintas saat jalanan di darat mulai tak terkendali akibat volume kendaraan yang terus meningkat. Menurut MIT Technology Review pada 2019, ada hampir 20 produsen mobil terbang yang sudah melakukan pengembangan dengan berbagai tahap kemajuan. Sesuai namanya, mobil terbang diharapkan dapat menjadi transportasi udara untuk memindahkan penumpang atau barang lebih cepat. Sebagian besar produsen merancang mobil terbang dengan fixed wing dan vertical take off and landing atau VTOL. Sebagian lainnya punya desain unik seperti helikopter atau drone. Pengembangan mobil terbang sudah dilakukan selama 1 dekade ke belakang. Beberapa produsen telah merencanakan menjualnya pada 2020 atau 2021, namun sejauh ini tak ada yang bisa dibeli secara komersial. Dalam pengembangan mobil terbang ini, selain dari teknologi kenyamanan, aspek keamanan tentu menjadi prioritas di mobil terbang. MIT Technology Review bilang mobil terbang dirancang sangat kompleks dan tingkat keamanan tinggi untuk menghindari celaka. Walau begitu, masih terdapat tantangan pengembangan yang mesti diselesaikan agar mobil terbang dapat dikatakan aman. Juga dari sisi standarisasi hukum, mobil terbang juga butuh standarisasi terkait payung hukum. Hal ini akan berguna untuk pengoperasian hingga kontrol ke depan. Nah, sebenarnya dalam pengoperasian mobil terbang masih sangat banyak tantangan yang harus dipikirkan. Tapi bagi kamu yang tertarik dengan mobil terbang, ini nih daftar beberapa perusahaan yang mengembangkan produk mobil terbang. Tidak menutup kemungkinan juga kalau produknya nanti akan muncul di pasaran. Check it out. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel Alama dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Samsung Sky. Samsung Sky adalah salah satu produsen yang sudah menjual mobil terbang untuk kalangan umum. Perusahaan asal California, Amerika Serikat ini memasarkan mobil terbang berkapasitas 2 penumpang yang diberi nama Switchblade. Meski banyak meragukan, Switchblade seharga 150.000 US dollar atau setara 2,2 miliar rupiah ini diklaim laku keras. Dikabarkan sudah ada 1.313 pemesan mobil terbang yang berasal dari puluhan negara dan 50 negara bagian Amerika Serikat. Mesinnya adalah V4 berpendingin cairan turbo bermuatan yang mampu mengeluarkan 200 dk. Mesin ini membuat mobil terbang melaju hingga kecepatan 100 km per jam dari posisi diam dalam 6,5 detik dan kecepatan tertinggi lebih dari 200 km per jam. Mobil terbang ini dibekali 3 roda. Di udara, Switchblade dirancang untuk melaju dengan kecepatan 257 sampai 305 km per jam. Jarak tempuhnya di udara bisa mencapai 800 km. Mobil ini bisa terbang dengan ketinggian di atas 13.000 kaki. Aircar, Slovakia. Prototipe mobil terbang yang bisa digunakan di darat dan di udara telah sukses diuji coba baru-baru ini. Mobil yang dinamai sebagai Aircar itu diciptakan oleh seorang profesor sekaligus CEO dari perusahaan Klein Vision bernama Stephen Klein yang berasal dari Slovakia. Dalam sesi uji coba, Aircar sukses terbang selama 35 menit dengan rute penerbangan dari Bandara Internasional Nitra hingga Bratislava di Slovakia. Ketika di udara, mobil Aircar yang dilengkapi dengan mesin dari produsen mobil BMW ini mampu melesat dengan kecepatan jelajah hingga 170 km per jam. Pemilihan rute uji coba di bandara juga punya alasan tersendiri. Pasalnya, Aircar ini memiliki cara kerja seperti pesawat yang membutuhkan landasan pacu untuk lepas landas dan mendarat. Setelah berhasil mengudara, Klein mengatakan Aircar bisa terbang dengan jarak tempuh sekitar 1000 km pada ketinggian 2500 meter. Sejauh ini, Aircar tercatat pernah terbang paling lama selama 40 jam di udara. Mobil terbang ini bisa mengangkut 2 penumpang dengan total berat maksimal hingga 200 kg. Prototipe mobil terbang Aircar membutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk dikembangkan dan menelan biaya investasi kurang dari 2 juta euro atau sekitar 34,4 miliar rupiah. Skydrive, Jepang. Perusahaan startup Jepang, Skydrive juga siap menjual produk mobil terbangnya. Mobil terbang Skydrive dikatakan sudah melewati proses pengujian. Hasilnya pun diklaim positif. Skydrive yang berbasis di Tokyo sudah memperkenalkan model uji mobil terbang SD03 awal November 2020 di Toyota City, Jepang. Mobil terbang 1 kursi yang didukung baterai dan 4 pasang baling-baling itu diuji dengan ketinggian hingga 6 kaki di atas tanah dan melayang di area uji selama 5 menit. Itu adalah penerbangan berawak pertama Skydrive dengan model SD03. Perusahaan yang didukung oleh Toyota berencana untuk segera menjadikan prototipe ini menjadi model komersial 2 tempat duduk pada tahun 2023. Ini adalah jadwal yang sama yang ditargetkan oleh pemerintah Jepang untuk meluncurkan layanan taksi terbang di kota-kota padat seperti Tokyo dan Osaka. EHang 216, China. EHang adalah sebuah produk mobil terbang asal perusahaan Cina, yaitu Guangzhou EHang Intelligent Technology.
Mampu terbang hingga 3000 meter dengan jarak penerbangan mencapai 35 km dalam 21 menit. Mobil tersebut direncanakan tiba di dalam negeri pada 2021. Ehang memiliki tinggi 1,77 meter dan lebar 5,61 meter. Berat muatan maksimumnya 220 kg sehingga bisa dioperasikan untuk berbagai kebutuhan. Adapun kelebihan Ehang 216 melansir laman resminya, dikatakan bisa meminimalisir kegagalan pengoperasian yang disebabkan kesalahan manusia. Proses logistik pun dapat menjadi lebih efisien, meski daya angkut mobil cukup terbatas dibandingkan alat transportasi lainnya seperti truk dan kapal laut. Pada lembar spesifikasi sendiri, mobil 2 penumpang ini punya 16 baling-baling dan 8 lengan yang dapat dilipat sehingga efektif dan menghemat area parkir karena hanya butuh lahan seluas 5 meter persegi. Mobil menggunakan 4G atau 5G sebagai saluran transmisi nirkabel untuk komunikasi dengan pusat komando dan kendali. Tanpa perlu mengontrol atau mengoperasikan pesawat, penumpang bisa duduk dan menikmati perjalanan. Rute penerbangan akan disurvei terlebih dahulu untuk mengatur rencana penerbangan terbaik bagi penumpang. Cezeri, Turki. Baru-baru ini Turki juga menjadi salah satu negara yang mengembangkan mobil terbang. Mobil terbang racikan Turki itu berhasil mengangkasa dalam uji terbang perdananya. Mobil terbang bernama Cezeri itu didesain dan dikembangkan oleh orang-orang lokal Turki. Media lokal menyebutnya sebagai mobil terbang, tapi tampilannya seperti sebuah quadcopter yang menyediakan tempat duduk untuk 1 orang. Mobil terbang ini memiliki kemampuan lepas landas dan mendarat secara vertikal. Selama uji terbang, Cezeri diterbangkan beberapa kaki di atas tanah melalui remote control. Demikianlah beberapa daftar para produsen mobil terbang. Kalau Indonesia kira-kira tertarik nggak ya mengembangkan mobil terbang? Kalau mobil berbahan bakar kan kita sudah tertinggal jauh teknologinya. Mobil listrik sempat menjadi proyek nasional, tapi seperti yang kita ketahui proyeknya tidak berjalan dengan lancar. Mungkin mobil terbang ini bisa jadi alternatif untuk proyek nasional ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.